Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pers semua dimanapun berada. Kali ini kembali di acara kita yaitu dialog khusus dengan tema terkait gonjang-ganjing sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers versi UKW dan eh, sertifikasi SKW versi BNSP. Nah, sertifikasi ini saat ini menjadi problematika di kalangan pers. Jadi untuk mengupas dan mengulas hal itu, kali ini kita akan mengundang narasumber, yaitu Bapak Ferry Sibarani, yang mana beliau adalah salah satu pemilik perusahaan pers aktualdetik.com dan surat kabar mingguan Aktual Indonesia. Kemudian beliau juga adalah Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia atau disingkat PPDI. Kemudian untuk pendidikan beliau sedang menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Lancang Kuning, dan saat ini juga beliau dipercaya sebagai Ketua Harian Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LPKPK Komisi Daerah Provinsi Riau. Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita. Kepada Bapak Ferry, dipersilahkan. Selamat siang, Pak. Ya, baik, Pak. Gimana kondisi, Pak? Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi begini, Pak. Kita saat ini antara sertifikasi UKW versi Dewan Pers dan sertifikasi SKW versi BNSP. Nah, dalam hal ini kan sudah menjadi polemik nih di antara keduanya, Pak. Menurut Bapak bagaimana sih, Pak, persoalan ini sebetulnya? Jadi saya garis bawahi, yang pertama akan saya katakan adalah bahwa proses yang dilakukan oleh Dewan Pers atau dengan organisasi-organisasinya yang melakukan pelaksanaan UKW itu sebenarnya saya garis bawahi itu bukan sertifikasi. Iya, ya. Tadi kan hostnya bilang bahwa itu sertifikasi, tapi oleh ya itu saya garis bawahi bukan sertifikasi. Tapi saya juga nggak tahu itu apa. Tapi yang pasti itu bukan sertifikasi. Karena yang benar-benar sertifikasi justru adalah yang dikeluarkan oleh melalui proses SKW, uji kompetensi yang dengan proses dari BNSP melalui LSP. Itu yang sebenarnya sertifikasi kompetensi. Atas dasar apa ini, Pak, landasannya? Karena yang kita tahu kan UKW ini selama ini yang menjadi syarat kompetensi wartawan sebelum SKW ini keluar. Nah, jadi apa yang Bapak sampaikan menjadi sebuah ini juga ini, Pak. Coba. Iya, benar. Jadi UKW itu kan sebenarnya dasar hukumnya kan hanya peraturan Dewan Pers. Iya. Yang dimulai dari peraturan Dewan Pers tahun 2010 dan kemudian diperbaharui tahun 2017. Ya. Nah, sebenarnya kan dasarnya hanya peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers sendiri dengan pihak-pihak mereka. Nah, dibuatlah UKW. Nah, UKW ini melahirkan sertifikat. Itu namanya sertifikasi kompetensi menurut mereka. Tapi kalau kita rujuk kepada peraturan perundang-undangan, maka itu bukan sertifikasi, bukan sertifikat kompetensi namanya itu. Karena sertifikasi kompetensi wartawan itu hanya boleh dikeluarkan oleh badan sertifikasi. Siapa badan sertifikasi? Ya BNSP. Oh, jadi artinya Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan? Tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan. Karena sertifikasi kompetensi ya hanya boleh dikeluarkan oleh badan sertifikasi. Oh, begitu. Iya. Lalu bagaimana, Pak, dengan terkait kemarin ini kan banyak gugatan baik itu di MK, PN dan PT DKI terkait pasal 15 ayat 2 huruf F yang bahwasannya organisasi Dewan Pers itu memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Jadi kemarin ini kan sempat banyak isu yang beredar bahwasanya hal ini disalah tafsirkan. Ini bagaimana, Pak, menurut Bapak? Jadi memang betul itu disalah tafsirkan. Karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 15 itu pada ayat 2 ya, poin yang F itu kan terkait dengan tugas dan peran Dewan Pers, ya kan? Ya. Nah, itu kan jelas itu bahwa dia memfasilitasi. Ya. Konteks berfasilitasi berarti dia regulator, berarti dia fasilitator. Ya, fasilitator. Memfasilitasi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan adalah
untuk meningkatkan kualitas wartawan. Ya, ya. Meningkatkan kualitas wartawan apa sih? Ya. Apakah itu sama dengan sertifikasi kompetensi? Oh tidak. Itu kata-kata yang terminologinya pun sudah berbeda. Ya. Kalau kita rujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dari bahasa Inggris, arti terminologinya udah beda. Meningkatkan itu adalah satu kalimat yang menyebutkan bahwa itu masih dalam sebuah upaya yang harus dilakukan Dewan Pers melalui peranan dia sesuai dengan pasal 15 mulai dari poin A itu. Bagian daripada itu seluruhnya sampai kepada poin yang ke F. Itu ada bahasa meningkatkan kualitas wartawan. Bisa saja itu bentuk pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh Dewan Pers atau yang diprakarsai oleh Dewan Pers, dilaksanakan mungkin melalui organisasi-organisasi pers yang ada. Karena relevannya memang tugas Dewan Pers itu seperti itu. Dia tidak boleh langsung dia kepada yang bersangkutan. Karena namanya dewan. Dewan itu kan jenjangnya dia lebih kepada kode etik dan pengawasan terhadap aturan-aturan yang ada di dunia pers. Dia memastikan semua berjalan dengan baik. Jika tidak berjalan dengan baik, maka dia juga boleh untuk melakukan himbauan-himbauan atau bahkan mungkin tindakan-tindakan sesuai dengan bidang dia, sesuai dengan kewenangan dia gitu loh. Tapi kalau langsung dia berhubungan melakukan peningkatan kualitas pers, misalnya melakukan pelatihan-pelatihan langsung atas nama Dewan Pers, saya kira tidak relevan. Oh, berarti artinya memang dalam aturan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers itu tahun 1999 itu tadi, kewenangan dari Dewan Pers sendiri itu adalah fasilitator. Fasilitator. Bukan regulator. Bukan regulator, bukan menetapkan, mengatur langsung. Tidak boleh. Dia hanya menciptakan misalnya, dia kan sama dengan yang pasal 15 yang pada poin A-nya itu. Ya. Atau pada ayat 1 itu dan poin A, pasal ayat 2 poin A itu. Kan dia dalam arti mengkaji. Ya. Mengembangkan kemerdekaan pers. Ya. Mengembangkan ini kan masih jamak ini. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi tetap temanya pengembangan. Kemerdekaan. Apa yang dikembangkan? Kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini harus dijabarkan seperti apa? Kan begitu, namanya merdeka. Kalau temanya merdeka, berarti tidak dijajah. Nah, kalau ada perusahaan media di Indonesia ini atau wartawan masih merasa dijajah, berarti Dewan Pers gagal di dalam mengembangkan kemerdekaannya. Kan jelas tuh. Jadi sebenarnya tema daripada peran dan fungsi Dewan Pers itu adalah menyangkut itu. Bagaimana dia memastikan, mengawasi, membina, tapi dia tidak boleh secara langsung kepada yang bersangkutan, yang secara teknis, misalnya kepada wartawan gitu. Dia tetap hanya harus memfasilitasi organisasi-organisasi pers. Makanya ada organisasi pers. Organisasi pers itu apa? Organisasi perusahaan media dan organisasi profesi wartawan digabung. Itulah namanya organisasi pers. Nah, ini yang kemudian berhubungan dengan Dewan Pers terkait dengan apa dan seperti apa pengembangan kemerdekaan pers itu sendiri. Nah, terkait kembali kepada tema utama tadi soal sertifikasi kompetensi tadi, itu bukan ranahnya Dewan Pers. Kalaupun disebut di pada poin F itu meningkatkan kualitas, itu bukan sertifikasi kompetensi. Itu bisa saja, itu pun kita nanti kembali kepada terjebak pada interpretasi yang belum tentu benar, kan begitu. Nah, kita harus kembali kepada semangat Undang-Undang Pers itu sendiri. Latar belakang Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 kan adalah soal reformasi.